sama tempat. Bagaimana jadinya kalau tutup? Oh ditutup? Ini tahu. Coba aja nih. Gelap ya. Loh, betul lagi. Oh sadar nggak ini? Kan belum jadinya ya. Kalau aku sendiri. Loh, lu ngapain? Udah kan mana dia? Apaan sih Samuel? Ada makan. Kamu kayak apa sih keburu gitu? Bagaimana? Sudah pakai itu gelap kan? Gak kelihatan kan? Maka itu tidak boleh ditutupin terangnya. Kalau ditutupin pasti tidak kelihatan. Betul nggak? Iya. Nah, hari ini Lose akan bercerita tentang apa? Tentang perumpamaan pelita. Ya, apa itu pelita? Kalau zaman sekarang juga disebut lampu. Ya, karena itu kenapa lampu itu di atas? Supaya bisa menerangi semua ruangan atau semua tempat, ya. Nah, bagaimana Mut dengan ceritanya? Oke, kita ikuti sekolah minggu ini, oke? Nah, teman-teman, mari kita mengawali ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita naikkan pujian hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan dengan sukacita, dengan tepuk tangan. Ayo kita pujikan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, teman-teman di rumah, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Karena itu kita harus sungguh-sungguh apa? Menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini lagi dengan penuh sukacita. Katakan dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Nah, teman-teman, karena Yesus adalah Raja, maka Dia adalah Tuhan kita yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Nah, teman-teman yang Lose kasih, mari kita memulai sekolah minggu ini dengan tundukkan kepala, kita berdoa. Lose harap kalian semua tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Raja di atas segala raja kami, Tuhan Yesus, yang sudah menyelamatkan kami orang yang berdosa. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh dapat memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati sekolah minggu pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk teman-teman di rumah, kiranya mereka dapat beribadah dengan penuh sukacita untuk kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan lagi untuk memuji nama Tuhan. Oke? Lose ingin memberikan satu tayangan, ya. Satu tayangan
Mari kita akan saksikan tayangan ini, oke? Oke. Sip. Lama nih habisnya, soalnya cuma segini. Hanya segini Yes, aja. yes. Pelitanya cuma kecil. Nah, berarti pelita itu adalah artinya alat penerangan ya Pak? Ya, untuk menerangi, alat menerangi yang benda yang dipergunakan untuk menghasilkan terang dan menggunakan bahan bakar dari minyak. Oke. Dan di sini ada untuk sumbunya. Jadi jauh sebelum itu pelita-pelita ini juga sudah ada dan macam-macam, sangat beragam bentuknya ya. Dari temuan-temuan arkeologis itu sudah ada dari tahun 900-an sampai 500-an sebelum Masehi. Misalnya yang ada di sini, masa Judayan yang ada di sini. Lalu setelah itu 900 Masehi. Sebelum iya, Masehi ya? 900 sebelum Masehi, berarti sekitar 2.900 tahun yang lalu, modelnya yang seperti ini. Ya, ya. Lalu yang lebih muda lagi, misalnya yang seperti ini, masa Hasmonean, dari masa 200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Ini ditemukan di daerah Yudea pada masa Hasmonean. Nah, yang Ini ini. asli apa nih? Ngeri juga ya. Ya, ini kan bentuknya Ukurannya segini, ukurannya sekecil ini berarti ya? ada yang seperti ada yang lebih besar lagi ya, beragam lah karena Oke, kan oke. tidak ada ukuran pasti harus berapa sentimeter ukurannya. Sesuai yang pasti ini cara pembuatannya masih sangat sederhana, dibuat waktu masih kondisi basah. Ini direkatkan bagian ujungnya, satu untuk menaruh minyak, satu untuk menaruh sumbu yang Sumbu di biasanya sini dari untuk kain. nyala, jadi nyala apinya di sini. Ya, iya, betul sekali. Lalu selain itu masa Hasmonean kita maju lagi ke masa yang lebih dekat lagi ya, itu masa 4 tahun sebelum Masehi sampai satu setelah Masehi, sebelum Masehi juga abad keempat ya. Itu masa Helenisme. Nah, yang ada di sini. Lalu ini juga masih berdekatan dengan itu. Ya. Lalu masuk ke abad Masehi yang tadi, yang Herodian itu, Ya, beserta dengan yang berdekatan dengan itu yang ada di sebelahnya. Lalu masa yang lebih muda lagi, masa Bizantium. Nah, Bizantium itu di abad ke-6 sampai ke-7 setelah Itu Masehi. setelah Masehi. Iya, ini contoh-contohnya. Tapi memang kalau dilihat dari ukurannya rata-rata ya segini-segini ya, nggak Iya. terlalu besar juga ya. Iya, dibuat sepraktis mungkin karena akan dibawa kemana-mana ya. Di dalam rumah ditaruh ditempatkan di tempat yang bisa diletakkan di atas meja atau ada tempat yang tertentu yang sudah dikhususkan untuk itu. Jadi gampang dibawa kemana-mana dan juga untuk dibawa sambil jalan menerangi mereka Iya, iya, iya. dalam perjalanannya itu. Oke. Nah, Jesiers, tadi seperti kata Pak Bambang, artinya adalah penerang. Bagaimana tayangan tadi? Keren juga ya. Kita pelita kayak gitu ya. Ya memang dulu, zaman dulu pelita bentuknya seperti itu. Dibuat semacam dari tanah liat. Ya tapi beda dengan zaman modern sekarang. Semua serba lampu, ya toh? Pakai listrik, ya toh? Ya. Tapi kalau dulu enggak, pakai minyak, ya, dan sumbu. Ya. Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus bagaimana? Sekarang sudah mengerti kan apa itu pelita? Dan semua pasti sudah tahu tujuan pelita itu untuk apa? Menerangi. Ya, untuk menerangi. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk menjadi pelita, untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita anak-anak Tuhan harus tampil beda. Kita harus berbeda karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Ayo kita pujikan lagu Aku Ingin Tampil Beda. Kita pujikan dengan sukacita. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak Tuhan yang berani tampil beda, ya. Dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melawan setiap serangan iblis, dan kita juga harus menaati firman Tuhan. Setuju nggak? Setuju. Ya, maka itu kalau kita tampil beda, kita akan menjadi terangnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Karena itu teman-teman, kita harus dekat dengan apa? Firman Tuhan. Nah, bagaimana? Sudah dekat belum dengan firman Tuhan? Sudah belum? Sudah ya? Nah, kalau sudah, mari kita mau lihat ada beberapa temanmu yang menghafal ayat hafalan dengan luar biasa. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita semua teman-teman? Apakah teman-teman juga sudah menghafal ayat hafalan? Jangan lupa, mulai minggu ini ayat hafalan dapat 5 poin ya. Oke, mari kita saksikan teman-teman yang akan menampilkan bagaimana mereka menghafal ayat hafalan. Oke? Ayo kita dengarkan bersama. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Saya teman-teman yang hafal ayat hafalan ya, Tuhan pasti berkati kalian karena kalian anak-anak yang luar biasa. Nah teman-teman yang langsung kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar itu berbicara tentang apa? Pelita. Ingin tahu pelita di zaman sekarang? Ini dia. Seperti ini teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, di mana lilin ini akan menerangi ketika lampu padam ya. Dia akan menerangi yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa melihat. Itulah yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan kita. Oke? Mari teman-teman, kita mau mendengar firman Tuhan. Saya mengajak, ayo Kesia dan Samuel, kita memuji Tuhan ya, untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu firman Tuhan, ku dengar. Dengan sukacita kita nyanyikan ya.
Nah, teman-teman yang lo kasihi, seperti pujian ini, biarlah menjadi kerinduan setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh subur, kemudian menghasilkan apa buah? Buah yang lebat, buah yang banyak. Ya, saya yakin teman-teman juga pasti ingin berbuah. Minta Tuhan tolong. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan di sorga, terima kasih kalau kami pagi ini boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman yang akan diberitakan, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang masih kecil ini. Biarlah firman ini dapat membawa pertumbuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi terang Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Berkati Losa Hendra yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita siap-siap untuk dengarkan firman Tuhan. So, watch it very carefully. It's gone out, hasn't it? Yeah. Yeah? Good boy. Right, now what's this? It's gone. Yeah. Two, 3, 4, 5, 64, 65, 66, 67, 80, 81. And smaller, and smaller, and smaller, and bigger, and bigger, and smaller, and smaller, 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 and it's gonna go out. Smaller, smaller, smaller. 204, 205, 206, 207, 208. It's gone! Oh, it's gone! I did it! It's gone now. Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan lo ambil dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, yaitu berbicara tentang apa? Perumpamaan pelita. Nah, tadi lo memberikan satu tampilan video. Bagaimana setelah kau menyaksikan tampilan itu? Ya, di mana terang itu ketika ditutupin, lilin tadi ditutupin dengan gelas ya, atau yang berbenda kaca, apa yang terjadi? Lama-lama lilinnya pudar dan mati. Sama seperti ini tadi teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, tadi Samuel di awal tadi menyalakan lampu, kemudian ditutup lampunya. Nah, kalau ditutup, bagaimana terangnya bisa terpancar? Tidak bisa terpancar, bukan? Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menyatakan terang Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, firman Tuhan di dalam bacaan kita mengingatkan kita, ya, di mana ketika orang banyak berkumpul mendatangi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus pun menyampaikan kebenaran tentang kerajaan surga, ya, kerajaan surga. Nah, salah satunya dia berbicara tentang apa? Perumpamaan pelita. Teman-teman, apa sih yang ada di tangan Lose tadi? Ya, ini panci tempatnya nasi, ya. Tempatnya nasi biasa ditaruhkan di rice cooker untuk masak nasi. Ini ada takarannya, ada ukurannya, ya. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Ingin tahu gantang? Nah, gantang itu seperti ini. Ya. Sama dengan seperti ini, ya, semacam ukuran. Nah, seperti gambar ini teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak mungkin pelita itu ditutupin dengan gantang. Kalau ditutupi, dia tidak akan memancarkan terang. Demikian juga teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 15,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah terang yang sejati. Ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun menjadi anak-anak terang. Ya, menjadi anak-anak terang. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak-anaknya terang, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya setiap kita harus apa? Harus hidup di dalam terang. Nah, teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih artinya menjadi terang? Seperti lilin ini, ya, memancarkan terang. Tentu punya maksud, tentu punya tujuan. Ya, untuk apa? Untuk menerangi. Ya, menerangi ketika lampunya padam atau lampunya mati, menerangi ruangan sehingga kita bisa melihat. Nah, teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah gambaran yang ingin Tuhan Yesus ingatkan dalam hidup kita. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan sudah hidup di dalam terang, nggak boleh lagi hidup di dalam kegelapan. Bagaimana sih menjadi anak-anak yang terang? Di dalam bacaan tadi firman Tuhan berkata apa? Di dalam firman itu dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Perbuatan baik, yaitu perbuatan-perbuatan di mana kita meneladani apa yang menjadi perbuatan Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan ketika ia ada di dalam dunia ini? Mengasihi orang, peduli kepada dengan orang, menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran firman, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Inilah yang dimaksud menjadi terang. Bagaimana dengan terang? Teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat menjadi terang, yaitu dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari teman-teman kita nyatakan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita nyatakan perbuatan-perbuatan kasih di tengah kehidupan kita. Dimulai dari keluarga. Sayang papa, sayang mama, sayang saudara. Ya, mau mendengarkan papa mama. Ya, tidak bertengkar dengan saudara. Membaca Alkitab firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tidak boleh berkata kotor. Mulutnya harus dijaga baik-baik. Matanya juga harus dijaga baik-baik. Melihat hal-hal yang baik dan benar. Telinganya juga digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Hatinya juga harusnya memiliki hati yang baik. Bukan hati yang penuh dengan kebencian, iri hati, amarah, dan sebagainya. Bukan. Kita harus menjadi pelita yang memancarkan terang. Ya, karena terang Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk apa? Untuk hidup di dalam terang. Yaitu apa tadi? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hidup penuh kasih, melawan setiap godaan iblis seperti pujian kita tadi juga. Nah, bagaimana dengan hidupmu teman-teman yang lo sekasihi? Di tayangan tadi sebelum firman Tuhan kita dapat melihat, kalau terang itu ya disembunyikan bahkan ditutup, maka terang itu akan berlahan-lahan apa? Pudar dan hilang. Jadi orang Kristen harus memancarkan terang. Tidak boleh terangnya disembunyikan untuk dirinya sendiri. Tapi hidupnya harus sungguh-sungguh memancarkan terang itu. Dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dengan firman Tuhan pagi ini, kita sungguh-sungguh diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini adalah pelita yang harus memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana dengan hidupmu saat ini? Sudahkah engkau menjadi terang? Lo seharap kita semua dapat menjadi terang Tuhan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini.
Karena dunia ini penuh dengan dosa. Supaya orang melihat terang Tuhan dalam hidup kita, sehingga mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga memuliakan nama Tuhan. Orang Kristen memang luar biasa. Teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan firman Tuhan tadi? Lo percaya pasti kita semua ingin menjadi terang seperti lilin ini. Ya, seperti lilin ini. Nah, hari ini kita akan menghafal satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Apa sih bunyi firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16? Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Udah kan? Ya, ayo dihafal ayatnya baik-baik. Ayo. Saya percaya semua pasti menghafal firman Tuhan dengan baik, ya. Menghafal firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa kalau sudah selesai sekolah minggu, kalian boleh rekam, minta tolong papa mama atau saudara ya, rekam kemudian kirim ke Lose, ya. Dikirim ke Lose, batas waktu sampai hari Jumat siang. Ya, batas waktunya sampai Jumat siang. Bagi teman-teman yang mengirimkan ayat hafalan, mendapat 5 poin. Nah, teman-teman yang lo kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ini sebagai aktivitas untuk kita semua. Ya, ada poinnya loh, aktivitas ini. Poinnya lumayan besar nih, ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman mungkin ambil lampu atau senter, ya, lampu atau senter. Lampunya mungkin dipadamkan, ya, lampu dipadamkan, kemudian dinyalakan. Nah, seperti ini, lalu diletakkan seperti ini, ya. Entah bergaya bagaimana terserah deh. Yang paling bagus kalian foto. Nah, sederhana kan? Foto yang paling bagus kemudian kirim ke Lose. Ya, kirim ke Lose. Ditunggu sampai hari Jumat juga. Ditunggu sampai hari Jumat juga. Jadi aktivitasnya adalah kalian ambil lampu senter, ya, lampu senter loh ya, lampu senter. Silakan kalian bergaya sedemikian rupa dengan menampilkan cahaya dari senter itu. Ya, lampunya kalau bisa dipadamkan biar gelap sehingga kalian kelihatan terangnya. Kenapa pakai aktivitas ini? Aktivitas ini akan mengingatkan setiap kita bahwa kita harus menjadi terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Ya, di dalam dunia yang gelap ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, lo tunggu lo fotonya. Ya, lo tunggu fotonya. Sederhana toh? Kirimkan foto dengan pose bagaimana kalian ingin menjadi terang Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, this little light of mine. I'm gonna let it shine, shine. Deep inside my heart, I'm gonna let it shine. Deep inside my heart, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine all around my friends. I'm gonna let it shine all around my friends. Let it shine, let it shine, let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine. Let it shine. Nah, seperti pujian tadi, ya, mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga terang yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya menjaga terang, tapi bagaimana terang itu terus terpancar dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Karena kita adalah anak-anak terang. Seperti pujian tadi, dia juga dapat menjadi terang di dalam keluarga, menjadi terang bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman, atau bagi siapapun. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga ingin menjadi terang Kristus, ya, seperti lampu ini? Nah, memancarkan terang Tuhan, ya. Terus memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik, hidup penuh kasih, kata-katanya baik, matanya baik, telinganya baik, semua termasuk hatinya baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Mau terus memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada? Mau. Tuhan pasti memberkati kita. Nah, teman-teman, kita akan mengakhiri sekolah minggu pagi ini. Mari kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Puji terima kasih. Amin. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak terang, kami harus menjadi terang Tuhan, dimulai dari keluarga kami dengan menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua dan saudara-saudara kami. Kami juga dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, supaya kami sungguh menyatakan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih, perbuatan-perbuatan yang baik. Hati kami adalah hati seperti hati Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi terang untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Biar kebenaran firman Tuhan sungguh tersimpan dalam hati setiap anak-anak. Biarlah firman ini bertumbuh. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati Tuhan setiap teman-teman di rumah. Loseh menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan mereka di tengah-tengah kondisi seperti ini. Berikan kesehatan. Berikan kecukupan bagi keluarga dari teman-teman kami. Lindungi mereka, jauhkan dari pandemi ini. Dan berkati sekolah mereka sekalipun di rumah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk sekolah minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selesailah sekolah minggu kita pagi ini, ya, Kid Ministry pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalan dan aktivitasnya. Juga setelah selesai sekolah minggu, bagi teman-teman yang mengikuti, jangan lupa menginformasikan kepada Loseh, kasih bonus 2 poin. Dadah! Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Ayo!